Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Frenda. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan tahap awal dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi kami. Selamat pagi Bu Frenda. Selamat pagi Bu Ratna. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Oke. Bu Frenda, bolehkah saya minta sedikit waktunya? Boleh Bu, lama juga nggak apa-apa. Oh iya. Ini sibuk nggak ini? Enggak. Lagi nggak sibuk ini Bu. Gitu ya. Oke, baiklah Bu Frenda. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Frenda kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Frenda. Nah, tujuan dari supervisi akademik kali ini untuk membantu Bu Frenda ya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai aja gitu ya Bu. Ya, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan dari Ibu Frenda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang Bu Frenda, dari obrolan kita ini apa yang Ibu Frenda harapkan? Iya. Jadi dari kegiatan kita hari ini itu saya berharap ya Bu ya, saya itu bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan setiap hari. Itu Bu. Oke. Ya, baik. Semoga saya dapat membantu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, untuk besok itu Ibu akan memberi materi tentang apa? Jadi ini itu materi yang akan saya ambil itu tentang aturan di sekitar itu kan, tapi saya ngambilnya fokus ke aturan di rumah. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke. Ya, dari hal tersebut ya, tujuannya apa yang ingin Ibu capai? Tujuannya ya Bu ya. Tujuannya itu anak nanti dari pengamatan gambar itu, kemudian dari menyimak video dan bercerita, kemudian games ada juga nanti kan saya menerapkan games itu Bu. Games yang namanya bunga norma. Anak itu bisa mengidentifikasi aturan di rumah, sehingga dengan bimbingan orang tuanya itu dia tidak hanya mengidentifikasi tapi juga bisa menerapkannya gitu. Oke. Nah, sehubungan dengan kegiatan Ibu tersebut ya, persiapan apa saja yang sudah Ibu Frenda lakukan ini? Ya, ini yang pertama itu yang pasti itu adalah menyiapkan perangkat pembelajarannya seperti modul ajar, kemudian bahan-bahan ajar seperti tadi saya persiapkan media gambar untuk diamati anak-anak. Kemudian saya juga menyiapkan video kaitannya tentang aturan di rumah. Kemudian saya juga mempersiapkan yang namanya games bunga norma itu tadi, yang di dalamnya nanti anak bisa membedakan mana sih yang termasuk aturan di rumah itu. Lah, hal itu akan saya lakukan secara kelompok ya Bu nanti. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media, menyiapkan media dan evaluasi itu. Oke. Ya, kelihatannya sudah lengkap semua ya Bu Frenda, perangkatnya dan semua yang berhubungan dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan. Nah, terkait hal tersebut ya Bu, adakah kesulitan atau hambatan yang Ibu lalui atau yang Ibu rasakan dalam menyampaikan ataupun menyiapkan pembelajaran besok? Iya, ini Bu, kesulitan saya itu masih sama sepertinya Bu. Itu di dalam kelas itu kan setiap anak memiliki karakter dan perbedaan.
Nah, perbedaan itulah yang mungkin menjadi hambatan. Mungkin ada anak itu yang bisa menangkap materi secara cepat, kemudian ada anak yang agak lambat itu. Itu adalah hal yang menjadi kesulitan sendiri untuk diri saya. Itu, Bu. Itu ya, jadi kesulitannya Bu Frenda adalah karena ada murid yang berbeda-beda, bermacam-macam cara penerimaan materi dan lain sebagainya itu ya. Terkait dengan itu ya Bu, strategi apa ini yang akan Bu Frenda lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut? Lah, itu ya Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan beragamnya anak ini, disesuaikan dengan kemauan anak ini, memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu tadi kan ada media yang saya buat seperti video, ada juga media gambar juga itu, kemudian ada gamesnya juga itu. Jadi saya sesuaikan sesuai dengan kemampuan anak. Wah, gitu ya Bu. Berarti ini Bu Frenda sudah mempersiapkan semuanya ya, media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya. Bagus sekali Bu Frenda. Dari sini sudah kelihatan nih bahwa Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, dari persiapan Ibu apakah masih ada nih yang kurang? Iya, media itu masih proses Bu, jadi belum selesai. Nanti mungkin akan saya kebut lagi nanti malam ya. Semangat ya Bu Frenda ya. Untuk menyelesaikan media itu Bu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan itu? Ini mungkin nanti saya akan minta bantuan ke Bu Ratna ya Bu. Oke lah, siap, kita akan jadi rekan kerja bersama kolaborasi saya. Gitu ya Bu ya. Oke, insya Allah nih saya akan siap membantu. Kita akan partner gitu ya, harus saling membantu. Oke. Nah, gini Bu ya, dari kegiatan itu, kegiatan yang Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Nah, itu Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kemampuan intelektual, kemudian ini Bu yang paling penting sosial emosional. Nah, dalam kegiatan ini kan anak-anak ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, itu saya ingin baik diri saya sendiri maupun anak-anak, saya ingin mengembangkan tentang sosial emosional itu. Gitu. Saya terapkan di pembelajaran itu Bu. Ya, oke. Dari penjelasan Ibu Frenda, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strateginya nih Bu, apa ini strateginya yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, itu Bu, dalam pembelajaran itu kan yang pertama itu kan perencanaan. Otomatis saya akan membuat modul ajar ya Bu. Dari modul ajar tersebut itu nanti saya akan membuat modul ajar itu lebih lengkap, yang tentunya berpihak pada murid. Kemudian modul ajar tersebut memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian terintegritas PSE, sosial emosional itu. Itu. Kemudian media ajar juga ingin saya buat lebih menarik lagi supaya anak lebih semangat mengikuti pembelajaran gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Dan insya Allah juga setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Frenda juga. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok ya Bu ya. Besok Bu. Saya siap kalau sesuai yang kita sepakati kemarin ya. Oke. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bu Frenda. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Amin. Bermanfaat juga ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ratna.
Nah, demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Frenda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih ya, anak-anak. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau siap, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Udah? Oke. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Tepuk anti-bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bullying no, sayang teman. Marilah kita menyanyikan lagu anti bullying. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Doa dimulai. Doa selesai. Tepuk kelas 2. Aku kelas 2. Pintar, disiplin, mandiri, tanggung jawab, ceria, memberi hormat. Selamat pagi Bu Frenda. Selamat pagi, anak-anak. Kembali. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Ada nggak? Banyak sekali yang nggak masuk ya. Kenapa kira-kira, anak-anak? Sakit. Oke, kalau gitu Bu Frenda absen saja ya. Nanti seperti biasa ketika Bu Frenda absen, kalian sebutkan Rasa apa? Perasaannya. Soalnya Bu Frenda juga pengen tahu bagaimana perasaan kalian ketika kalian berangkat sekolah. Ya. Mulai dari absen 1, Adinda. bahagia. Bahagia. Kemudian Afnan. Senang. Semangat gitu. Pan ya? Oke. Farel. Senang. Terlihat dari senyumnya. Florence. Bahagia. Gibran. Senang. Alhamdulillah. Gideon. Senang. Haidar. Haidar sakit juga ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak yang sakit. Kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh ya anak-anak. Amin. Oke. Nah, anak, siap belajar? Siap. Sekali lagi, siap belajar? Siap. Gitu dong. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Pendidikan Pancasila. Pancasila. Bukunya semuanya membawa? Peralatannya juga dibawa? Sudah belajar kemarin? Kalau gitu boleh disiapkan dulu. Kalian menyiapkan, Bu Frenda juga menyiapkan ya. Ya. Kenapa? Oke. Apa? Jadi nih, hari ini jadwalnya adalah pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Kalau kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa?
Yang Pancasila. Peraturan. Peraturan yang ada di rumah. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang itu, hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Seperti ada judulnya di depan, tuh semuanya dilihat, simbol-simbol Pancasila. Oke, sebelumnya Bu Brenda boleh tanya, ini gambar apa anak-anak? Garuda. Apa? Garuda. Gambar apa ini? Burung Garuda. Burung Garuda. Garuda. Iya, benar sekali. Burung Garuda ini warnanya apa toh? Emas. Apa? Emas. Di dalam burung Garuda ini ada apa saja? Simbol Pancasila. Sudah tahu ya? Berarti kemarin semuanya belajar ya? Iya. Oke. Ya, ini benar sekali. Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda itu merupakan dasar lambang negara kita. Yang di dalamnya itu ada Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita. Dasar lambang negara kita. Yang di dalamnya itu ada Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita. Ayo kita amati PowerPoint-nya Bu Brenda ya. Nih. Sebelumnya biar tambah semangat. Kelihatannya ada yang loyo juga. Bu Brenda pengen dengar. Tepuk 1. Yes. Gitu ya. Ulangi lagi ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, berarti sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk menerima materi? Sudah. Kalau gitu kita perhatikan ke depan semuanya ya. Nih. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tadi kita mengamati gambar terlebih dahulu, yaitu gambar Garuda Pancasila. Kemudian menyimak video, harus menyimak dengan fokus seperti tepuk kita tadi ya. Kemudian nanti ada juga teks yang harus kalian baca. Kemudian tanya jawab juga antara kamu dan Bu Brenda. Ada juga games picture and picture dengan menggunakan puzzle. Puzzle itu nanti tugasnya adalah untuk apa aja? Menjodohkan gitu ya. Kemudian diskusi kelompok dan kalian akhirnya bisa mengenali 5 simbol Pancasila dengan tepat. Oke, siap kira-kira belajarnya? Siap. Namun, siap apa belum? Siap. Oke ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti yang ada di depan. Jadi, apakah kalian pernah mendengarkan Garuda Pancasila? Pernah. Ada lagunya juga ya itu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Kemudian di dalam Garuda juga ada yang namanya simbol. Ada 5 simbol. Kita masuk dalam kegiatan inti ya. Nih,
Ini yang kalian lihat tadi, yang Bu Frenda kasih tahu ke kalian, itu merupakan gambar Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat berapa? Ada berapa simbolnya? 5. Ada apa saja? Coba dilihat, coba diamati. Rantai, pohon beringin, salah banteng, padi, dan kapas. Iya, pintar sekali. Selanjutnya ini ada bacaan, judulnya adalah 5 simbol Garuda Pancasila. Coba kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Di tugu lambang negara Garuda Pancasila terdapat perisai. Perisai disebut juga tamu. Digunakan sebagai perlindung dalam peperangan dahulu. Perisai berada di tengah simbol yang namanya perisai. Perisai itu digunakan, disebut juga tameng. Tameng yang digunakan untuk apa? Melindungi dalam perang dahulu. Jadi kenapa Bu kok ada di tamengnya? Supaya Pancasila itu melindungi negara kita. 5 dasar itu melindungi negara kita. Yang pertama adalah berbentuk bintang. Lah, simbol yang pertama apa? Bintang. Jadi bintang ya. Cahaya berbentuk bintang, jumlahnya ada 1. Simbol bintang berada di tengah sendiri. Simbol kedua, ini apa anak-anak? Rantai. Jumlah rantai ada 1 rangkaian. Jadi rangkaian itu digandeng-gandeng menjadi sebuah lingkaran rantai gitu ya. Kemudian yang terdiri dari 17 rantai. Simbol rantai berada di pojok kanan. Coba dilihat di atas itu, benar apa enggak? Benar. Sebentar ya. Frenda siapkan dulu. Boleh sama nyanyi mengikuti Ibu. Tepuk tangan semuanya, sama tepuk tangan. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, tiga beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, itu selalu Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Terima kasih. Jadi kita tadi bernyanyi sama mengingat simbol-simbol Pancasila. Simbol pertama apa? Simbol kedua? Rantai. Simbol ketiga? Pohon beringin. Simbol keempat? Kepala banteng. Simbol kelima? Padi dan kapas. Sudah hafal semuanya, pinter ya. Langsung hafal loh ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu ya. Nah, jadi kita simpulkan di apa itu Pancasila? Ada yang tahu nggak Pancasila itu apa? Simbol Sudah. simbol negara Pancasila. Simbol. Oke, ada yang lain? Ada yang tahu? Pancasila. Ya? Hanya apa? Dasar dari negara kita. Pinter ya. Gitu. Nanti misalkan di rumah ditanya, apa itu Pancasila? Kalian jawabnya gimana? Pancasila itu adalah dasar negara kita. Itu loh, dasar negara kita. Coba ulang lagi. Dinda, mamamu tanya gini, apa itu Pancasila Pak Dinda? Dasar negara kita. Dasar negara.
Terdiri dari berapa simbolnya Pancasila itu, Dinda? 5. 5. Berarti ada 5. Semuanya bisa ya. Nanti kalau ditanya gitu supaya kalian tahu ya. Oke, selanjutnya. Ini silakan berapa? Pertama. Pertama atau ke-1. Mengapa bintang? Kenapa kok buka kok gambar matahari atau yang lainnya? Kenapa harus bintang? Alasannya, bintang menjadi simbol pertama yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Jadi seperti cahaya yang menerangi kita. Ini sila pertama, ini kaitannya biasanya berkaitan dengan ketuhanan. Bunyinya gimana coba? Jangan nanti lupa. Sila pertama. Apa? Kurang keras? Yang Maha Esa. Nah, ternyata bisa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengatur tentang kita dan Tuhan kita. Jadi kita kan memiliki agama yang berbeda-beda. Tapi dalam agama itu kan kita tujuannya adalah berbuat kebaikan. Seperti yang ada pada simbol pertama Pancasila. Itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, ini gambar apa anak? Rantai. Rantai. Kenapa kamu gak tali aja atau apa? Kenapa harus rantai? Nah, rantai itu diibaratkan seperti anak-anak, orang-orang yang saling bergandengan. Yang saling bergandengan akhirnya membentuk sebuah rantai. Rantai itu jika satu saja tidak bisa, kalau banyak kan kuat, kita jadi kuat. Kalau satu saja kecil. Jadi ini, rantai ini di sini ada apa? Lingkaran. Apa ini? Lingkaran dan persegi. Jadi ini juga ada maknanya. Kalau lingkaran itu maknanya adalah perempuan. Kemudian yang segi 4 maknanya adalah laki-laki. Jadi kita simpulkan kalau antara laki-laki dan perempuan harus saling bergandengan. Bergandengan itu dalam arti saling bekerja sama. Kudu rukun. Coba Bu Brenda tanya. Sila kedua Pancasila bunyinya gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus adil dan beradab. Sama-sama laki-laki perempuan itu sama saja. Kemanusiaan harus saling membantu, gitu ya. Tuh, jadi alasannya kenapa harus rantai nggak tali? Rantai itu kuat bila kita saling bergandengan atau berkesinambungan, gitu ya. Kemudian ini pohon apa? Pohon beringin. Ini. Pohon apa ini? Pohon apa Dipta? Beringin. Kenapa tahu pohon beringin? Ada yang tahu? Pohon bisa dibuat tempat teduh. Pohon beringin itu adalah pohon yang besar dan kuat. Kemudian pohon beringin itu juga bisa hidup di segala cuaca. Di sekolahan kita pun juga ada pohon beringin. Ya dah, tuh banyak sekali pohon beringin. Pohon beringin itu adalah pohon yang sangat kuat. Dia memiliki akar yang kuat juga. Jadi gitu, kenapa diambil simbol pohon beringin? Karena dianggap pohon beringin itu pohon yang sangat kuat, seperti negara kita harus menjadi orang yang kuat, yang bisa melindungi warga-warganya, rakyatnya, gitu ya. Itu maknanya. Kita lanjut ya? Iya. Lanjut ya, sudah ngantuk apa? Ngantuk gak semuanya ini? Enggak? Enggak. Oke, karena gitu kita lanjut. Ini gambar apa? Kepala banteng. Kepala banteng? Gambar apa? Kepala banteng. Iya. Mengapa kepala banteng? Hewan yang sangat kuat. Ya, begitupun dengan banteng. Kamu pernah tahu banteng yang apa itu? Biasanya buat acara apa itu? Itu aja. Kayak lomba adu banteng itu enggak ya? Kenapa itu banteng digunakan sebagai kayak adu banteng itu? Karena banteng itu kan hewan yang kuat. Misalkan nanti ada musuh, banteng itu segera apa? Menyeruduk ya, menyeruduk. Jadi melindungi negara kita dari pengganggu atau musuh-musuh yang datang. Itu maknanya. Itu ya. Kemudian ini padi. Gambar apa ini? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyirat makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah bisa mencapai kemakmuran rakyatnya yang secara merata. Jadi itu padi itu bahan dasar kita untuk makan.
sebagai simbol pangan kita. Kemudian kapas itu sebenarnya untuk membuat baju ya. Awal-awalnya kapas itu benang, kamu tahu benang itu kan dari kapas. Kapas itu bisa digunakan sebagai sandang atau pakaian untuk kita gitu ya. Oke, itu maknanya. Sudah masuk pada nih, ada tugas untuk kalian secara berkelompok. Ini sudah membentuk kelompok semuanya ya. Tugasnya gimana? Sebentar, Bu Brenda jelaskan. Ini namanya adalah puzzle simbol-simbol Pancasila. Tugas ini nanti kalian potong. Setelah itu kalian tempelkan, letaknya di mana. Bu, nanti tak kasih tulisan ya Bu di bawahnya. Boleh nggak? Boleh. Tak warnain? Boleh nggak? Boleh. Misalkan masih ada waktunya, boleh diwarnain. Itu. Bu, ini nanti tugasnya kelompokan ya? Iya, kelompokan, jadi harus saling membagi tugas. Ada yang memotong, ada yang mengelem. Gitu ya. Bu Brenda bagikan dulu, siapkan peralatannya. Ditulis nama kelompoknya. Nih. Ya. Kalau sudah yang dapat, segera dieksekusi, segera diselesaikan. Nanti sampahnya ditaruh di tengah-tengah saja ya. Tuh. Mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit. Dari sekarang, tidak usah terburu-buru. Nanti bila ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Brenda. Oke, boleh bersama kelompok kalian. Jadi ada yang berbagi tugas, ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan proyeknya, puzzle-nya. Nih, ditulis namanya. Sudah juga ya, Mang. Jadi nanti ada 2 lembar ketika kalian maju ke depan kelas. Ya. Apa? Wah, ini juga sudah ada yang mewarnai, boleh. Karena waktunya masih panjang, bisa diwarnai juga supaya indah. Wah, ini bagi tugas. Ada yang mewarnai, ada yang memotong, ada yang menempel. Ini bawa kayan. Ini yang bawa kayan nggak? Siapa? Diambil Gideon di sana toh, di mapnya. Ya wes apa? Atau bawa kayan ini? Oh. Gideon tahu bawa kayan? Di mana? Di map. Oke, boleh ambil dulu. Yang biru. Ya. Ditulis ya identitasnya, identitas namanya. Ini dikasih warna. Ya, ambil. Itu loh. Dikasih warna hijau. Kuning sampai oranye. Bisa tahu mudah? Bisa? Oke. Nanti ketika semuanya sudah selesai semua, baru dikumpulkan dan baru dipresentasikan. Ya, waktunya masih banyak, tapi kalian harus segera menyelesaikan karena lebih cepat kan lebih baik daripada mengulur-ulur waktu ya. Ini bagian apa? Dikasih orang lagi. Ada kesulitan nggak? Nggak bisa ya? Ayo, siapa
Yang mau maju ke depan, angkat tangannya. Ya, oke. Ya, sana dulu ya. Sana yang duluan. Oke, perhatikan dulu semuanya. Ada teman kita yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Habis Amira, kamu sini. Habis Amira aku ya, Ren. Oh iya. Sebentar, biar wajah teman kalian kelihatan. Ini Bu Brenda tutup dulu ya. Sudah siap? Dibacakan. Kita pakai Judulnya apa ya? Warnailah gambar Garuda di bawah ini untuk gambar sila Pancasila lalu tambahkan pada gambar yang tepat. Duduk, semuanya duduk. Perhatikan ke depan semuanya. Nih, ini dari kelompoknya Almira ingin mempresentasikan kita belajar kemudian itu kita yang ada di depan. Itu apa saja ini? Sebutkan 5 simbol yang ada pada dan pada apa saja? Bintang Bintang simbol apa? 1, Lanjut. rantai, Dua. rantai, Simbol berapa? 2, Tiga. pohon beringin, pohon beringin, Yang lain mana soalnya? Keempat. rantai, Kelima. batu dan kapas, Kan ada juga bunyinya ya. Bunyi sila pertama. 9, 17, 18, 19, geraknya 5, 17, 18, Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Amira. Semuanya berdiri, semangat biar otot kita lebih lemas dan rileks. Nada panjang pendek. Ikuti. Kalau panjang gini semuanya tangannya. Simple kok jawabannya itu ya. Kalau kalian sudah, oke, kerja satu ya. Dikerjakan. Ada 5 soal. Sebutkan 5 simbol Pancasila. Tadi sudah ada. Kemudian simbol sila kelima. Belum? Ya. Tadi pasti sudah tahu semuanya. Kemudian ada juga simbol ketiga apa? Itu kamu tulis. Terus ada nomor 4. Budi dan Amin sedang belajar tentang simbol Pancasila di kelas. Mereka mengurutkan simbol bintang pada urutan ketiga. Nah, bintang itu urutan ketiga, benar apa salah? Kalau salah, seharusnya bintang itu urutan keberapa? Kamu tulis. Terus nomor 5, simbol Pancasila dibuat oleh para pendahulu bangsa dengan penuh perjuangan. Jika saat ini ada orang yang ingin mengganti simbol Pancasila, nah, simbol bintang diganti gambar bulan, apakah boleh? Ya, tadi sudah Bu Brenda jelaskan toh di materinya. Pasti kalian bisa kalau mendengarkan dan menyimak. Ya sudah, nanti boleh langsung dikumpulkan. Nah, coba hari ini kalian belajar apa saja? simbol Pancasila, Simbol Pancasila. Simbol Pancasila tadi ada apa saja? bintang, rantai, pohon beringin, Ya, ada 5 simbol Pancasila. Jadi tadi Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Dasar yang dibuat oleh negara untuk mengatur tingkah laku kita, ya. Kemudian Pancasila tadi ada 5 simbolnya. Yang pertama ada bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, pohon beringin, keempat kepala benteng, dan kelima Padi dan kapas. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu juga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak, seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kemudian musyawarah, saling musyawarah, kemudian sosial, itu kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu ya, semuanya sudah paham dengan materi hari ini? Paham. Semuanya pengen istirahat? Pengen. Sudah capek? Sudah. Kalau begitu, Bu Brenda tutup pembelajaran hari ini. Bu Brenda pesan terhadap kalian
kepada kalian supaya kalian rajin dalam belajar. Kemudian PR-PR ini sudah selesai ya. PR-PR yang ada di rumah, pekerjaan rumah itu diselesaikan juga. Di rumah kalian harus rajin belajar, membantu orang tua, serta harus saling menghormati. Itu ya. Pembelajaran Bu Frenda tutup. Kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampahnya jangan lupa dibawa dan dibuang pada tempatnya, diberesin dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Ratna Dewi Chandra Purnamasari, dalam sesi wawancara pasca observasi. Pada percakapan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang saya observasi, Ibu Frenda Okta Pratica, dan juga didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Krisnawati. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja percakapan pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Frenda, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Ratna, alhamdulillah harus selalu baik. Iya, baik dan bahagia ya. Alhamdulillah. Oke, selalu ya. Baik dan bahagia. Baik, kita ketemu lagi ya di pertemuan kali ini. Ya, pertemuan setelah kegiatan observasi. Ya, kita sebut saja pasca observasi ya ini. Iya. Oke, sebelumnya saya mohon izin ke Ibu Frenda untuk mengajukan beberapa pertanyaan lah, wawancara sedikit lah tentang kegiatan observasi yang saya lakukan. Iya Bu. Diizinkan? Sangat diizinkan. Oke. Nah, Sangat diizinkan. terima kasih Bu Frenda. Oke, selanjutnya gimana nih ya perasaan Ibu Frenda setelah pembelajaran yang dilaksanakan Bu Frenda di kelas? Alhamdulillah Bu, saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu saya merasa senang Bu, sudah merasa lebih plong ya, karena udah diobservasi juga sama Bu Ratna. Untuk pembelajaran sudah dimasukkan modul untuk KSE dan juga apa pembelajaran berdiferensiasi. Iya, kemarin itu saya sudah mencoba untuk memasukkan pembelajaran KSE, kemudian berdiferensiasi juga Bu. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Iya, kemudian siswa juga terlihat lebih aktif Bu ketika saya memasukkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Oke. Kemudian adakah hambatan yang Bu Frenda alami ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Hambatan ya Bu ya. Iya. Hambatan itu dalam setiap proses pembelajaran itu Bu, kadang itu anak masih hilang fokusnya, Gitu hilang ya. fokusnya saat pembelajaran itu. Nah itu jadi PR sendiri buat kita ya sebagai guru, gimana caranya biar anak itu tetap fokus dalam pembelajaran itu. Gitu ya Bu. Oke. Ya. Kemudian menurut Ibu Frenda nih ya, Ya. sudah adakah rasa puas atau berhasil dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan? Alhamdulillah Bu, saya sudah cukup puas. Yaitu terlihat anak-anak juga lebih aktif dan sepertinya mereka juga lebih tertarik dengan apa yang saya lakukan. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga KSE juga, kemudian kemarin saya juga sudah menyisipkan mindfulness itu loh Bu. Oke, ya, good, sudah bagus ya. Iya. Kemudian hal positif apa ini yang Bu Frenda lakukan selama proses pembelajaran? Oke, kemarin saya hal positif yang sudah saya lakukan itu seperti saya menggunakan media pembelajaran, kemudian saya gunakan strategi-strategi juga untuk anak. Oke, biar lebih menarik gitu ya. Iya. Terus apa nih yang akan Ibu Frenda lakukan di tingkat pembelajaran selanjutnya? Yang akan saya lakukan di selanjutnya itu adalah lebih ke persiapan ya Bu ya. Iya. Kemudian lebih ke
saya lebih berpihak pada anak gitu. Oh gitu, ya. Memang kita harus selalu berpihak pada, Pada anak, anak, ya, ya, gitu, lebih biar fokus anak lagi. dia nyaman gitu ya. Iya. Kemudian kapan Bu Frenda ini akan mencoba memperbaiki kalau kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pembelajaran? Saya akan mencoba memperbaiki secepatnya. Pastinya di pembelajaran selanjutnya. Ya, oke. Iya. Oke Bu Frenda, semoga ya bisa membuat rencana perbaikan Iya. yang berdasarkan hasil dari pengamatan saya nanti ya. Amin. Ya, siap Bu. Ya, saya berharap pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik, kemudian kita juga bersama-sama untuk memajukan pendidikan dan prestasi anak-anak. Iya, siap Bu. Oke, sekian. Oke. Terima kasih Bu Brenda untuk waktunya Sama-sama. hari ini. Ya, demikian percakapan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.